Perkenalkan, nama saya Angelina dengan NPM 2441271. Di video kali ini saya akan membuat penjelasan mengenai membuat kutipan dan cara merujuk dalam penulisan karya ilmiah. Jadi, apa itu kutipan? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian kutipan adalah pengambil ahlian satu kalimat atau lebih dari sebuah karya tulisan lain yang dijadikan tujuan ilustrasi untuk memperkuat atau memperkokoh argumen yang terdapat di dalam tulisan itu sendiri. Selanjutnya ada pengertian kutipan menurut para ahli. Menurut Gorsikeraf, kutipan adalah peminjaman satu kata atau beberapa kata, frasa, kalimat, atau paragraf dari karya orang lain untuk memperkuat gagasan atau argumen dalam sebuah tulisan. Menurut Arifin, kutipan adalah catatan yang berisi penjelasan, pendapat, dan rumusan yang diambil dari buku, surat kabar, atau majalah. Tujuan dari catatan tersebut untuk menunjang tersajinya laporan teknis. Yang terakhir, menurut Az-Zahari berpendapat bahwa pengertian kutipan merupakan bagian dari pernyataan, pendapat, buah pikiran, definisi, rumusan, atau penelitian dari tulisan penulis lain atau penulis sendiri yang telah terdokumentasi serta dikutip untuk dibahas dan ditelaah berkaitan dengan materi penulisan tersebut. Next, pengertian rujukan atau sumber rujukan. Sumber rujukan adalah bahan atau referensi yang digunakan untuk mendukung atau memperkuat informasi dalam penelitian, tulisan, atau pembelajaran. Berikut adalah beberapa pengertian sumber rujukan menurut para ahli. Yang pertama ada dari JMD Robinson, menjelaskan bahwa sumber rujukan mencakup berbagai jenis dokumen yang memberikan data dan informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut M. Nasution, mengemukakan bahwa sumber rujukan adalah informasi yang berasal dari karya orang lain yang dapat dijadikan acuan untuk membangun pengetahuan baru. Dan menurut Suyanto, mengartikan sumber rujukan sebagai bahan yang menjadi dasar untuk menemukan kebenaran dalam sebuah penelitian atau studi. Jenis-jenis kutipan dan contohnya. Kutipan ada dua, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung adalah kutipan yang diambil dari sumber aslinya tanpa mengubah kata-kata. Biasanya kutipan ini diberikan tanda kutip dua dan diikuti dengan sumber referensi. Contohnya ada di bawah itu. Kemudian, kutipan tidak langsung atau parafrase adalah kutipan yang diambil dari sumber asli tetapi penulis mengubah susunan kata atau menyampaikan dalam kata-kata sendiri tanpa mengubah makna. Contohnya berikut. Menurut Mandala 1990, pendidikan merupakan alat yang sangat berdaya guna untuk melakukan perubahan besar di dunia. Selanjutnya kita akan mempelajari menulis kutipan yang baik dalam karya ilmiah. Yang pertama itu cara menulis kutipan langsung yang baik. Kalimat kutipan harus diintegrasikan dengan teks. Jarak antar baris kutipan adalah 2 spasi. Kutipan diapit dengan tanda kutip atau petik 2. Setelah kutipan, jangan lupa menuliskan sumber berupa nama pengarang, tahun terbit, dan nomor halaman di dalam tanda kurung. Contohnya ada di bawah itu. Selanjutnya, cara menulis kutipan tidak langsung yang baik. Kutipan diintegrasikan dengan teks, jarak antar baris kutipan adalah spasi ganda. Kutipan tidak diapit dengan tanda kutip atau petik 2, dan jangan lupa untuk menuliskan sumber kutipannya. Contohnya berikut. Michel Doe 2016 halaman 27 berpendapat bahwa kecerdasan buatan merupakan suatu sistem yang di dalamnya terdapat entitas ilmiah yang berfungsi untuk memproses data eksternal secara cepat dan akurat. Jumlah kutipan yang ideal. Jumlah kutipan yang harus dimasukkan dalam menulis karya ilmiah sebenarnya tidak ada aturan baku yang mengharuskan jumlah tertentu. Karya ilmiah yang baik biasanya mengandung kutipan yang relevan dan terukur, tidak berlebihan. Idealnya, sebagai pedoman umum, kutipan tidak boleh lebih dari 5-10%. Selanjutnya, berapa rentang waktu sumber kutipan yang ideal? Dalam karya ilmiah, biasanya sumber kutipan sebaiknya berasal dari literatur terbaru, umumnya dalam rentang 5-10 tahun terakhir. Hal ini bertujuan agar informasi yang disampaikan tetap relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini. Kemudian, apa itu daftar pustaka? Daftar pustaka adalah halaman yang berisi daftar sumber-sumber referensi yang dipakai untuk suatu tulisan ataupun karya tulis ilmiah. Ini mencakup semua buku, artikel, dan dokumen lain yang dirujuk dalam penulisan. Daftar pustaka penting untuk memberikan kredit kepada penulis asli dan memungkinkan pembaca untuk menemukan sumber tersebut. Selanjutnya, kita akan mempelajari teknik penulisan daftar pustaka. Yang pertama, daftar pustaka disusun berdasarkan urutan alfabet. Kemudian, tulis nama pengarang, nama belakang dulu.
Selanjutnya, tulislah tahun terbit buku. Setelah tahun terbit, diberi tanda titik. Lalu, tulislah judul buku dengan diberi garis bawah atau cetak miring. Setelah judul buku, diberi tanda titik juga. Kemudian, tulislah kota terbit dan nama penerbitnya. Di antara kedua bagian itu, diberi tanda titik 2 juga. Setelah nama penerbit, diberi tanda titik. Kemudian, apabila digunakan dua sumber pustaka atau lebih yang sama pengarangnya, maka sumber dirilis dari buku yang lebih dulu terbit, baru buku yang terbit kemudian. Contohnya ada di bawah itu. Next, jumlah ideal daftar pustaka dalam karya ilmiah. Jumlah daftar pustaka yang ideal dalam karya tulis ilmiah dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti jenis karya tulis, topik, dan metode penelitian. Untuk karya tulis pendek atau makalah atau artikel, jumlah sumbernya itu minimal 5-10 sumber. Kemudian jika karya tulis sedang atau biasanya contohnya itu skripsi, jumlah sumbernya sekitar 15-30 sumber. Lalu untuk karya tulis panjang seperti tesis atau disertasi, jumlah sumbernya itu lebih dari 30 sumber. Jadi kesimpulannya, kutipan dan daftar pustaka memiliki hubungan yang sangat erat dalam karya tulis ilmiah. Kutipan berfungsi sebagai cara untuk merujuk secara langsung kepada informasi atau ide dari sumber tertentu yang digunakan dalam teks. Ini membantu memperkuat argumen yang disampaikan dan memberikan pengakuan kepada penulis asli. Sementara itu, daftar pustaka adalah kumpulan semua sumber yang telah dirujuk dalam tulisan tersebut, disusun secara sistematis untuk memudahkan pembaca dalam menemukan informasi lebih lanjut. Dengan mensatukan kutipan dalam teks dan menyertakan sumber-sumber tersebut dalam daftar pustaka, penulis tidak hanya menunjukkan integrasi akademik, tetapi juga meningkatkan kredibilitas karya ilmiah. Secara keseluruhan, kutipan dan daftar pustaka saling melengkapi. Kutipan memberikan konteks dan bukti dalam penulisan, sedangkan daftar pustaka menyediakan informasi lengkap mengenai sumber yang digunakan. Hal ini penting untuk membangun dasar yang kuat bagi penelitian dan analisis yang dilakukan. Itu saja penjelasan saya di materi kali ini. Sekian dari saya, terima kasih.